Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Unar TV semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara Dokter Unar TV, edisi Dokter Edukasi dengan tema Pentingnya Pemeriksaan Dini Kelainan Bawaan pada Kehamilan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Dokter Unar TV, Dokter Unar TV merupakan platform kesehatan yang dibentuk oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya, di mana setiap minggunya kami menyajikan informasi menarik seputar kesehatan. Untuk itu, jangan lupa untuk ikuti Instagram kami di @fk_uner dan juga di @dokteruner_tv, serta jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Dokter Uner TV agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik seputar kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Salsabila yang akan memandu acara selama 30 menit ke depan. Pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan juga sudah sangat ahli di bidangnya. Beliau merupakan staf pengajar di Departemen Obstetrik dan Ginekologi Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya dan juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau adalah Dr. Manggala Pascawardana, spesialis obstetrik dan ginekologi, subspesialis kedokteran feto maternal. Nah, langsung saja kita sapa beliau yang telah hadir di hadapan kita semua. Selamat sore Dr. Manggala. Sore, Dokter Sasa. Ya, selamat sore dokter. Bagaimana kabarnya nih dokter? Alhamdulillah sehat. Dokter Alhamdulillah. Sasa, bagaimana? Alhamdulillah sehat dokter. Semoga sehat selalu ya dok. Amin. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena dokter sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk berbagi ilmu kepada teman-teman sahabat Dokter Unar TV sekalian yang ada di rumah nih dokter. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat ditanyakan oleh masyarakat nih dok, karena ini merupakan suatu hal yang baru ya, yaitu mengenai pentingnya pemeriksaan dini kelainan bawaan pada kehamilan dok. Nah, seperti yang kita ketahui nih dok, setiap pasangan orang tua pasti menginginkan anak yang dikandungnya lahir dengan keadaan sehat walafiat, tidak adanya kecacatan maupun kelainan. Namun, tidak dapat dipungkiri, kita tetap harus waspada nih dok, bahwa kejadian kelainan bawaan ini tetap ada walaupun mungkin jumlahnya hanya sedikit ya dok. Nah, mungkin hal ini kita perlunya membahas mengenai pentingnya pemeriksaan dini kelainan bawaan pada kehamilan karena walaupun jumlahnya sedikit tapi presentasinya tetap ada. Bahkan saya pernah mendengar ya dok bahwa ada yang namanya pemeriksaan atau screening yang dapat dilakukan untuk mengetahui lebih dini mengenai kelainan bawaan. Nah, mungkin dokter Manggala bisa menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan screening kelainan bawaan dan mengapa screening ini penting untuk dilakukan. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih Dokter Sasa. Jadi ini memang sesuatu yang cukup penting ya pada kehamilan ya. Jadi pada prinsipnya semua kehamilan itu harapannya seperti Dokter Salsa sampaikan tadi, harapannya sehat gitu ya, harapannya sehat semua, hasilnya bagus, ibunya sehat, anaknya lengkap gitu ya, biasanya orangnya minta anaknya lengkap gitu ya. Nah, namun memang ada beberapa yang kurang beruntung gitu ya, kita ngomongnya kurang beruntung ya, dan statistiknya kalau kita bisa lihat ini kalau kita ngomong masalah kelainan bawaan janin ya, itu kira-kira sekitar 2-4%. Jadi 2-4, jadi misalnya kita ngomong 100 orang hamil gitu ya, ada 2-4 pasien yang bayinya mengalami kecacatan gitu ya, atau kelainan baik major ataupun minor ya. Jadi bisa cacatnya itu cukup berat, bisa cacatnya ringan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bagi orang yang normal-normal saja nggak ada masalah, tapi ketika bagi orang yang mengalami kecacatan tentunya itu akan dampaknya cukup signifikan ya. Jadi rasionalisasinya kenapa sih kok kita perlu screening? Ya karena kita pingin kalau bisa memastikan kehamilan kita ini benar-benar sehat gitu ya. Nah, ketika misalnya unfortunately gitu ya, jadi kita termasuk yang kurang beruntung, ternyata janin kita mengalami kecacatan, jangan sampai penanganannya terlambat gitu. Jadi kadang-kadang orang ngerasa mikir, aduh nanti kalau cacat diapain, cacat bingung dan lain sebagainya. Justru sekarang ini dengan kemajuan teknologi, ini mungkin sebagai pembuka dulu gitu ya. Jadi dengan kemajuan teknologi itu ada beberapa kecacatan yang memang sudah bisa dilakukan treatment bahkan sejak dalam kandungan. Even dia nggak bisa dilakukan treatment sejak dalam kandungan, kita bisa melakukan itu setelah lahir gitu ya, dengan tim tentunya ya. Dan pada kondisi yang memang tidak bisa diperbaiki lagi, minimal kita mempersiapkan ibu hamil itu supaya segera sampai ke fase acceptance gitu ya. Nggak bingung pada saat persalinan ternyata kita baru tahu anak kita ada masalah dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang respon kita
berbeda gitu ya dibandingkan kalau kita semua sudah siap gitu ya. Mungkin itu sih Oke, baik dokter. Berarti presentasinya cukup tinggi ya dok, cukup sekitar 2 tinggi, hingga 2 4 sampai persen 4 ya dokter persen ya. di Indonesia. Dan juga semakin dini melakukan screening, kita bisa lebih dini melakukan intervensi seperti adanya tindakan yang bisa dilakukan sejak dalam kandungan ya dokter ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dok, jenis kelainan bawaan apa saja yang bisa dideteksi melalui screening ini dokter? Ya, jadi pada prinsipnya memang nggak semua ya bisa kita lihat ya. Namanya screening itu kita sering-seringnya menggunakan alat bantu pemeriksaan ya. Kalau di dokter kandungan, alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan adalah ultrasound gitu ya. Jadi memang nggak semuanya bisa terlihat dari ultrasound ya. Tapi sekitar statistik menyebutkan sekitar 70-80% gitu kelainan sebenarnya sudah bisa dideteksi sejak dalam kandungan. Ada beberapa kelainan minor yang memang susah untuk dievaluasi, itu tentunya tidak bisa terlihat ya. Kalau kita bicara statistik sekali lagi, kelainan-kelainan apa sih yang cukup banyak gitu ya. Mungkin 3 besarnya itu yang pertama adalah penyakit jantung bawaan ya. Penyakit jantung bawaan, yang kedua adalah gangguan di saraf ya, penyakit di cacat pada persarafan. Yang ketiga Down syndrome, berikutnya ada kelainan-kelainan lainnya gitu ya. Jadi mungkin hal-hal itu yang utama jadi concern, tapi ya juga kelainan-kelainan lain itu juga perlu kita deteksi semua sebisa mungkin. Oke dok, berarti terutama biasanya mengenai penyakit jantung bawaan, lalu juga yang mengenai persyarafan, serta banyaknya di Indonesia juga mungkin yang banyak diketahui tentang trisomi Down syndrome ya dokter ya? Ya, trisomi 21 juga termasuk yang 3 besar itu ya. Banyak ya. Oke. Nah, lalu dokter, kapan sih dok waktu yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan screening ini dokter? Ya, jadi ini juga pertanyaan yang cukup unik ya, cukup menarik ini ya. Jadi kapan sih kita perlu evaluasi screening? Jadi pada prinsipnya yang direkomendasikan adalah kita melakukan evaluasi kelainan janin lengkap dengan ultrasound pada trimester kedua ya. Jadi window pemeriksaannya itu antara 18 sampai 24 minggu. Memang ada beberapa yang menyebutkan agak tua sedikit, tidak apa-apa, 28 minggu dan lain sebagainya. Itu di semua artikel, semua jurnal menyebutkan direkomendasikan untuk dicek. Jadi kalau bisa ibu-ibu hamil sekali dalam pemeriksaannya pada saat window usia hamil seperti itu coba didiskusikan dengan tenaga medis yang merawatnya gitu ya. Kira-kira janin saya semuanya sudah terbentuk dengan baik apa enggak, ada cacat apa enggak dan lain sebagainya. Kenapa kok kita milih usia hamil seperti itu? Karena usia hamil seperti itu organnya sudah cukup besar untuk dievaluasi ya. Jadi organnya bisa kita lihat semua untuk dievaluasi, dan ketika ada something wrong gitu ya, ada sesuatu permasalahan, kita masih punya cukup waktu untuk melakukan plan dan tata laksana selanjutnya terhadap janin yang cacat ini. Jadi itu. Nah, ada juga pemeriksaan yang lebih dini lagi ya. Lebih dini lagi itu jadi bisa 2 pemeriksaannya. Yang di awal kehamilan ini fokusnya itu untuk melihat kemungkinan kelainan genetik kromosom ya, contohnya kayak Down syndrome dan lain sebagainya. Memang kelainan-kelainan organ yang mungkin bisa terlihat kadang-kadang ada aja ya, seperti contohnya misalnya tidak terbentuk tulang kepala dan lain sebagainya. Tapi mayoritas kalau kita ngomong evaluasi di trimester 1 itu fokusnya untuk lihat risiko kelainan kromosom seperti contohnya Down syndrome dan sindrom-sindrom lainnya. Bagaimana cara pemeriksaannya? Bisa 2 macam ya, yang mungkin sekarang banyak diadopt ya. Yang paling simple biasanya ultrasound. Kita dengan ultrasound itu kita biasanya akan melihat tebal dari leher ya, cairan di leher itu bisa untuk menentukan kira-kira risiko Down syndrome-nya seberapa banyak gitu ya. Di era yang maju ini ada juga pemeriksaan yang cukup canggih, jadi istilahnya DNA atau gen dari janinnya itu bisa dievaluasi di darahnya ibu. Itu kadang-kadang sering dikenal dengan NIPT atau non-invasive prenatal testing atau cell-free fetal DNA. Memang ketepatannya lebih tinggi dari ultrasound, yang tadi ultrasound cuma 80%, kalau NIPT bisa ketepatannya sampai 99% ya. Tapi memang ada plus minusnya ya. Kalau misalnya NIPT itu fokusnya benar-benar ngecek kelainan kromosom, tapi kalau ultrasound kita selain ngecek kelainan kromosom, ada kemungkinan deteksi organ-organ besar lainnya yang bisa dievaluasi di trimester 1. Jadi kalau boleh saya resumekan tadi,
yang paling penting yang direkomendasikan adalah di trimester 2 kita evaluasi ultrasound lengkap untuk melihat kelengkapan organnya di sekitar 18-24 minggu, dan ada yang optional untuk melihat risiko kelainan kromosom atau Down syndrome. Kalau ultrasound itu di sekitar 11-14 minggu, tapi kalau misalnya kita menggunakan NIPT sudah bisa sejak di atas 10 minggu usia hamil. Oke dokter, baik, menarik sekali ya dokter. Berarti bisa dilakukan di trimester 2, namun tujuannya di trimester 2 itu jika organisme sudah terbentuk ya dok, maka bisa digunakan ultrasound. Namun yang lebih detail lagi kalau misalkan di awal kehamilan bisa menggunakan NIPT ya dok ya, yang bisa mengambil sampel dari darah ibu. Nah dok, saya ingin bertanya nih dok, menarik. Kenapa pemeriksaan kelainan pada janin, namun yang diperiksakan darahnya ibu bukan darahnya janinnya ya dok? Ya. Jadi memang kadang-kadang ada yang bertanya ya, ini jangan-jangan bukan gennya janinnya, ini gennya ibunya gitu ya. Iya dok. Jadi produk kehamilan itu kan utamanya, kalau kita ngomong teori sedikit gitu ya, utamanya kan ada dua besar gitu ya. Yang satu produk kehamilannya itu jadi janin, yang satunya jadi plasenta, jadi ari-ari gitu ya. Nah, plasenta itu kan memang dia adalah istilahnya penyambung hubungan antara ibu dan janin ya. Jadi antara ibu dan janin itu ada plasenta di tengah-tengahnya. Nah, karena itu juga sifatnya produk kehamilan, jadi kita beranggapan bahwa gen atau kromosomnya identik antara plasenta dan janin. Nah, karena plasenta itu bersebelahan langsung dengan ibunya, jadi kadang-kadang ada pecahan-pecahan dikit dari sel-sel di plasenta itu yang bisa masuk ke aliran darah ibunya. Nah, dengan teknologi yang cukup canggih sekarang, gen-gen yang ada di situ bisa dievaluasi semuanya. Jadi kita ngecek pecahan DNA, kita nyebutnya pecahan DNA yang ada di darah ibunya yang bisa kita identifikasi, oh ini miliknya produk kehamilan nih, bukan miliknya ibu ya. Jadi memang itu termasuk apa ya, breakthrough lah ya di dunia obgyn ya, di dunia penyakit ilmu kebidanan ya, karena cukup bisa melihat dengan detection rate yang sangat tinggi gitu ya, hingga sampai 99%. Cuma kita harus hati-hati juga Dokter Salsa, lagi-lagi yang kita sebutkan ini adalah istilahnya pemeriksaan tambahan gitu ya. Pemeriksaan tambahan itu kita juga selalu melihat nggak semuanya pasti positif gitu ya, nggak semuanya yang negatif pasti negatif gitu ya. Jadi ada angka kesalahannya, itu yang harus diketahui bersama. Karena kan apapun itu yang kita cek itu plasenta, bukan janinnya. Ada loh kondisi-kondisi tertentu di mana gen di plasenta beda dengan gen di janinnya. Nah, itu nanti mungkin kita perlu ngobrol lagi ketika ada problem, bagaimana caranya mendiagnosis bahwa ini ada masalah atau enggak. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ya dok ya, keilmuan tentang janin ini ya dok. Nah, berbicara mengenai screening dok, apakah semua ibu hamil wajib diperiksakan screening kelainan bawaan atau ada indikasi tertentu nih dok? Ya. Jadi memang kalau ibu hamil itu bukan orang sakit ya. Ibu hamil itu bukan orang sakit. Mungkin kita sedikit juga membahas apa sih bedanya screening sama diagnosis gitu ya mungkin ya. Kalau diagnosis itu ada orang punya gejala gitu ya. Habis itu kita pengen tahu nih dia sakit apa. Contohnya misalnya ada seorang pasien yang demam gitu ya. Terus kita pengen evaluasi apakah demamnya penyebabnya demam berdarah, maka kita lakukan tes demam berdarah pada ibu itu. Nah, kalau screening itu adalah kita melakukan pemeriksaan pada orang populasi ya yang sehat. Jadi nggak terlihat sakit, untuk menentukan apakah ibu ini berisiko apa enggak, apakah janinnya berisiko apa enggak. Sama dengan ibu hamil ya, ibu hamil tuh nggak ada yang sakit ya. Ibu hamil tuh seolah-olah terlihat sehat. Makanya pemeriksaan apapun yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan ya, dokter kandungan atau bidan atau dokter umum, itu kita akan melakukan screening pada ibu hamil itu untuk memastikan ibu hamil itu benar-benar sehat atau dia punya faktor risiko tertentu yang mencurigakan bahwa ini ada penyakit atau apapun gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan screening. Jadi satu-satunya pemeriksaan yang penting pada ibu hamil itu justru screening ini gitu ya. Nah, kalau kita sekarang membahas tentang screening kelainan bawaan pada janin, itu memang sifatnya direkomendasikan. Jadi sebaiknya kita bisa mengevaluasi ada problem apa enggak pada janin kita. Itu mungkin seperti itu.
Oke dokter, jadi pada intinya ibu hamil itu bukan seseorang yang sakit ya dok ya? Ya, 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 Seseorang yang ya, sehat. ya. Nah, saya ingin bertanya lagi nih dokter, faktor risiko apa yang membuat seorang ibu hamil ini lebih harus diperhatikan untuk mungkin memiliki peluang lebih besar memiliki kelainan bawaan dokter? Ya, ya. Jadi memang kita kalau statistik yang tadi saya sebutkan gitu ya, 2-4% dari seluruh kehamilan memang berisiko mengalami kelainan. Cuma memang benar yang disampaikan Dokter Sasa, ada beberapa populasi orang tertentu di mana dia mempunyai risiko kelainan bawaan yang lebih tinggi gitu ya. Apa aja faktor risikonya? Mungkin yang paling cukup signifikan adalah usia ya, usia ibu ya. Jadi kalau misalnya usia ibu itu di atas 35 tahun, risiko kelainan janinnya jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi mungkin gampang-gampangannya pakai angka aja lagi ya. Jadi misalnya seorang ibu usianya 25 tahun hamil, risiko Down syndrome-nya mungkin sekitar 1/4.000 gitu ya. Tapi ketika dia hamil di atas 35 tahun mungkin risikonya jadi 1/400 gitu ya, atau 1/250. Jadi risikonya akan lebih lebih sering ya. Itu untuk kelainan kromosom yang Down syndrome. Kelainan yang lain juga untuk usia ibu juga akan meningkat. Lalu yang kedua adalah penyakit kronis ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Makanya sebaiknya kalau ibu hamil dia punya penyakit kronis seperti diabetes atau epilepsi atau apapun yang biasanya dia mengkonsumsi obat rutin dan lain sebagainya, sebisa mungkin sebelum hamil sudah persiapan tuh dokter Salsa. Jadi jangan mak bedunduk sudah hamil habis itu baru bingung gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa sebelum hamil ditoto, saya punya penyakit ini dan lain sebagainya. Ketika ada penyakit sebagai contoh misalnya diabetes ya, diabetesnya nggak terkontrol, gula darahnya sering tinggi, maka potensi kelainan janin terutama kelainan jantung dan kelainan saraf akan sangat tinggi sekali. Dan ini kan disayangkan gitu ya, ketika seharusnya mungkin penyakit itu bisa diperbaiki, sudah terkontrol, dia hamil nggak ada masalah, tapi ini karena kita nggak tahu, akhirnya kita sudah kadung hamil dalam kondisi yang nggak siap, jadinya seperti itu. Lalu yang ketiga juga hati-hati dengan obat-obatan tertentu, terutama orang yang dengan penyakit kronis ya. Kadang-kadang misalnya contohnya ada epilepsi, dia minum obat anti kejang terus gitu ya. Obat anti kejang ada beberapa yang memiliki risiko meningkatkan kelainan janin. Jadi pada prinsipnya ketika punya penyakit kronis tertentu, biasa mengkonsumsi obat yang rutin, kalau bisa harus didiskusikan dengan dokternya. Jadi jangan sampai malah disembunyikan gitu ya, nggak bilang-bilang gitu ya. Kalau bisa malah justru diceritakan ke dokternya sehingga dokternya bisa mengatur strategi gitu ya. Ini enaknya dosisnya dikurangi atau disubstitusi obatnya dengan obat yang lain yang lebih aman untuk kehamilan. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang ada beberapa faktor risiko lain, contohnya misalnya anak sebelumnya kelainan atau misalnya orang tua ada yang kelainan, itu mungkin ada beberapa gen yang diturunkan dan lain sebagainya, itu juga memiliki risiko. Tapi biasanya yang cukup signifikan dan dalam tanda kutip bisa kita modifikasi adalah faktor risiko tadi. Oke dokter, baik. Berarti faktor risiko mayor nih dok ya istilahnya Ya, yang menunjukkan meningkatnya probabilitas seseorang memiliki kelainan bawaan yaitu usia ya dok ya, usia lebih dari 35 tahun dapat meningkatkan risiko berkali-kali lipat. Lalu juga komorbiditas penyakit bawaan ya dokter ya, seperti mungkin kencing manis atau mungkin juga darah tinggi ya dok ya. Darah tinggi juga bisa, biasanya gangguan pertumbuhan tuh paling sering tuh ya. Oke, serta obat-obatan yang dikonsumsi ya dokter ya. Berarti jangan semena-mena dalam penggunaan obat ya dok. Tetap kalau misalkan hamil tetap harus meng-cross check ulang apakah ini aman untuk kehamilannya atau tidak ya dokter ya. Ya, sebisa mungkin hamil kalau bisa sudah dalam persiapan lah, intinya seperti itu. Oke, hamil berarti harus dipersiapkan ya teman-teman. Nah, lalu saya ingin menanyakan dok, apakah screening ini sekaligus dapat menegakkan diagnosis secara pasti ya dokter? Ya, jadi memang screening itu kita melihat secara kasar ya, biasanya masih belum pasti gitu ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi gitu ya, misalnya ada risiko kelainan kromosom gitu ya, ternyata kalau dari USG atau dari NIPT ada, wah ini ada curiga Down syndrome gitu ya. Sebenarnya yang harus dilakukan standarnya adalah kita melakukan pemeriksaan diagnostik gitu ya. Pemeriksaan diagnostik itu dengan apa? Biasanya kalau ini fokusnya untuk kelainan kromosom gitu ya. Untuk kelainan kromosom memang kita fokusnya akan mengambil sampel dari janinnya langsung. Bisa dengan amniosentesis, kita ambil cairan ketubannya sedikit,
bisa juga kordosentesis, kita ambil darah tali pusat, atau kita ambil plasentanya secara langsung gitu ya, dengan namanya CVS ya, chorionic villus sampling ya. Itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan langsung yang kita lakukan direct ke janinnya. Nah dari situ karena kita dapat sampel janinnya, maka diagnosisnya hampir dapat dipastikan ya. Jadi misalnya dia ada Down syndrome, dari amniosentesisnya ada Down syndrome, ya kemungkinan memang ada Down syndrome beneran ya. Nah, kalau kelainan-kelainan yang lain, jadi kan kalau tadi kita ngomong Down syndrome dan lain sebagainya kan kelihatannya kayak serem gitu ya. Tapi sebenarnya Down syndrome itu kalau kita lihat secara statistik dari seluruh kelainan 100% kelainan gitu ya, Down syndrome itu cuma 16% gitu ya. Kelainan kromosom itu cuma 16%. 84% lainnya itu adalah kelainan-kelainan lain gitu ya. Yang biasanya dideteksi, yang kelainan itu bisa dideteksinya justru dengan USG, bukan dengan NIPT dan lain sebagainya. Nah, makanya itulah pentingnya USG trimester 2. Nah, kalau USG trimester 2 itu memang kita bisa melakukan screening dan diagnostik secara langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita curiga gitu ya, dokter kandungan atau dokter umum melakukan USG ngelihat kok ini ada yang beda ya dari tampilan normal gitu ya. Mau ketubannya kebanyakan, ketubannya kesedikitan, atau kalau lingkar perutnya kok seperti ini atau kepalanya seperti ini, kadang-kadang mereka akan mengkonsulkan ke subspesialis atau konsultan fetomaternal untuk melakukan USG fetomaternal. Nah, di USG fetomaternal itu nanti kita akan melakukan namanya targeted sonografi gitu ya. Jadi kita memang mentarget organ-organ yang ada kelainannya apa enggak gitu ya. Nah, jadi apa namanya, diagnostiknya biasanya dengan ultrasound juga, tapi memang diperiksa oleh orang yang terbiasa melihat kelainan itu. Biasanya memang dokter yang ahli melakukan USG, atau kadang-kadang kita juga bisa konsulkan ke subspesialis fetomaternal. Oke, baik dokter. Tadi dokter menyebutkan bahwa ada mungkin ibu hamil yang mungkin lingkar perutnya melebihi dari usia yang seharusnya ya dok ya? Bisa Nah, ya. berarti ada tanda-tanda atau gejala yang memang bisa dikenali seseorang memiliki curiga adanya kelainan hanya dengan tanda-tanda fisik ya dokter? Ya, jadi memang sayangnya agak sulit ya. Jadi kalau kita tidak melakukan ultrasound, kadang-kadang kita nggak bisa melihat ya kondisi janinnya seperti apa. Cuma memang pada kondisi di mana mungkin ketubannya sangat banyak sekali gitu ya, misalnya ada kelainan GI tract atau kelainan di usus dan lain sebagainya, kadang-kadang nggak terbentuk usus 12 jarinya atau nggak terbentuk lambungnya, itu karena bayinya kesulitan menelan, ketubannya akan banyak sekali karena nggak bisa ditelan oleh bayinya gitu ya. Dalam kondisi yang ketubannya banyak, kadang-kadang ibunya bisa merasa sesak dan lain sebagainya, tapi yang ekstrim sampai seperti itu mungkin nggak terlalu banyak. Jadi yang seperti itu nggak terlalu banyak. Oleh karena itu nggak bisa kita nunggu nih, saya nggak ada keluhan kok pasti amannya gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi kita tetap harus melakukan screening minimal dengan melakukan ultrasound untuk melihat apakah bayi yang dikandung ini benar-benar sehat apa enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, baik dokter. Nah, jika seseorang ibu ini sudah melakukan screening dok, Oke. dan hasilnya sudah langsung keluar dan menunjukkan hasilnya positif dok, apakah positif itu lahir pasti memiliki cacat bawaan atau harus di cross check lagi atau seperti apa dokter? Jadi kalau ketika mungkin itu yang menerima dokter umum atau spesialis obstetri ginekologi yang bukan konsultan gitu ya, biasanya kalau misalnya ada kecurigaan itu akan dikonsulkan ke konsultan fetomaternal. Kecuali kalau misalnya pasien screeningnya di konsultan fetomaternal mungkin bisa langsung ditangani saat itu juga gitu ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ketika emang kita mencurigai ada sesuatu, kita pasti akan memastikan diagnostiknya nih ya. Kalau kita fokusnya untuk pengen tahu genetik atau kromosomnya, ya dengan amniosentesis atau kordosentesis atau CVS tadi. Tapi kalau kita pengen tahu detail organnya, ya mungkin akan pemeriksaan ultrasound ke orang yang memang terbiasa untuk mengevaluasi kelainan janinnya itu ya. Nah, setelah kita selesai mendiagnosis, kita bisa memperkirakan kira-kira problemnya di A, B, C dan lain sebagainya, maka biasanya dokter konsultan fetomaternal itu akan menentukan tuh, ngelihat bayi ini termasuk bayi yang bisa disembuhkan apa enggak ya, kita ngomongnya correctable apa enggak gitu ya. Kalau misalnya bayi itu correctable, maka kita akan menentukan ini koreksinya apakah ada kesempatan sejak dalam kandungan atau harus nunggu setelah persalinan gitu ya. Zaman sekarang
karena semakin canggih, ada juga koreksi-koreksi yang bisa kita lakukan sejak dalam kandungan ya. Jadi misalnya contohnya ada cairan di paru-paru janinnya, atau misalnya ada cairan di perut, atau ada pembuntuan di saluran kencing. Itu kita bisa melakukan beberapa penata laksanaan pada janin yang sifatnya life saving. Jadi menyelamatkan janin itu supaya dia ada kesempatan untuk bisa hidup di luar, baru dilakukan koreksi di luar. Itu ada yang bisa dilakukan seperti itu, namun tidak banyak ya memang ya. Jadi mayoritas yang bisa correctable itu dilakukan koreksinya setelah persalinan. Nah, itu bukan perkara mudah ya ketika kita memang menentukan wah ini kayaknya bisa dikoreksi nih ya di setelah persalinan, maka kita akan membangun tim tuh dokter Salsa. Jadi kita akan bangun tim. Kalau dokter Sutomo ini rasanya timnya cukup lengkap, kita biasanya rapat juga. Ini setelah lahir harus diapain nih, siapa aja dokter spesialis yang masuk. Kadang-kadang ada spesialis jantung anak, kadang-kadang ada neonatologi, kadang-kadang ada bedah anak masuk di sana, bedah urologi masuk di sana. Jadi intinya kita akan berdiskusi untuk menentukan tindakan apa yang perlu pada bayi ini. Ini cukup penting dokter Sasa, karena ketika kita tidak bisa mendeteksi, tidak bisa menangani di awal gitu ya, kadang-kadang justru akan memberikan keburukan ya bagi bayinya ya, karena bayinya harusnya mungkin dia dapat kesempatan untuk koreksi, karena nggak ketahuan atau mungkin penanganannya agak sedikit terlambat, bisa saja malah terbentuk komplikasi-komplikasi yang lain, sehingga bayi yang sebenarnya mungkin dapat hak untuk bisa dikoreksi, akhirnya dia nggak dapat kesempatan untuk koreksi karena sudah terlanjur jatuh ke komplikasi yang bermacam-macam ya. Nah, itu yang correctable ya. Nah, kita ada beberapa juga yang sifatnya uncorrectable gitu ya. Contohnya kayak Down syndrome. Down syndrome bisa diobatin apa enggak? Enggak bisa diobatin. Atau kelainan-kelainan kromosom yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan cacat yang uncorrectable, ya biasanya itu yang kita lakukan memang konseling ya ke orang tua. Itu sesuatu yang memang sangat berat sekali, tapi harapan kita itu orang tua dan keluarga itu bisa cepat masuk dari fase denial gitu ya. Pasti di awal ini namanya bad news ya, pasti denial, marah dan lain sebagainya, tapi harapannya dengan kita deteksi lebih dini, kita bisa mencapai fase acceptance dengan lebih cepat, sehingga ibunya nggak bingung pada saat persalinan, oh saya harus siap nih, anak saya cacat, saya harus gini, saya planningnya seperti ini, seperti itu. Atau mungkin kan zaman sekarang pasti ada support group dari kelainan-kelainan apapun, mungkin bisa ikut itu sehingga bisa belajar nanti anak saya kalau kayak gini saya harus apa sih dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya yang kadang-kadang di tempat kita itu neglected sedikit itu adalah kita takut untuk evaluasi, kita takut untuk periksa dokter Sasa. Jadi jangan ragu-ragu, karena periksa atau deteksi dini atau screening itu lebih banyak untungnya. Kita bisa mencegah, bisa mengobati dini, dan kita bisa lebih melakukan persiapan lah terhadap kelahiran dari janin yang dikandungnya ini. Baik dokter, luar biasa sekali ya penjelasannya teman-teman. Nah, tadi kan dokter menyebutkan bahwa untuk janin yang memiliki kelainan bawaan ini ada yang correctable sama uncorrectable ya dok ya? Ya. Nah, saya mohon maaf nih dok, izin bertanya dok. Jika screening dilakukan di awal kehamilan secara dini dan ditemukan bahwa kemungkinan cacat lahirnya sangatlah besar, apakah diperbolehkan jika misalkan di awal kehamilan mungkin masih usia bulan-bulan awal atau minggu-minggu awal itu diterminasi atau seperti apa? Apakah boleh ya dokter? Ini pertanyaan yang cukup sensitif ya. Jadi memang ada juga beberapa pertanyaan yang ngomong lah ngapain dicek, kalau dicek juga nggak bisa digugurkan gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi memang kita punya hukum ya. Jadi di Indonesia ini kita punya hukum yang harus ditaati gitu ya. Jadi pada prinsipnya eh kita ngomongnya kelayakan pengguguran kandungan gitu ya. Kelayakan pengguguran kandungan itu boleh dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya mengancam gitu ya, baik mengancam ibunya atau memang ada cacat berat yang mengancam nyawa janinnya lah, intinya seperti itu. Jadi ketika cacat beratnya itu apa aja, kita juga sudah menentukan dokter Sasa. Jadi kita biasanya ada beberapa, misalnya ini tidak terbentuk tulang kepala gitu ya, sehingga otaknya nggak ada. Kadang-kadang pada kasus seperti itu
bisa saja kita melakukan terminasi karena janin itu sifatnya letal, dia nggak punya kemampuan untuk hidup. Begitu lahir langsung meninggal. Tapi sebaliknya, saya kasih contoh mungkin misalnya Down syndrome gitu ya. Down syndrome itu kan memang cacat ya, tidak bisa dikoreksi ya. Tapi dalam tanda kutip Down syndrome itu punya hak untuk hidup, dia punya kemampuan untuk hidup ya. Dan mungkin ada beberapa kecacatan minor yang masih bisa kita koreksi gitu ya. Dalam kasus seperti itu tentunya kita nggak bisa request untuk diterminasi gitu ya, karena dia punya kemampuan untuk hidup. Namun apapun itu biasanya even misalnya kayak contohnya anencefal tadi ya, nggak terbentuk tulang kepala, kita sebenarnya bisa terminasi. Nggak semuanya orang tua pengen terminasi loh ya, karena kita harus paham juga bahwa kehamilan itu anugerah gitu ya. Jadi bisa hamil itu juga sebenarnya anugerah dari yang di atas ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati. Ini masalah yang cukup cukup apa ya, cukup rumit lah ya dari sisi etik dan mediko legal. Kita harus benar-benar sesuai dengan aturan, sesuai dengan etik untuk menentukan seperti ini. Biasanya kalau Dokter Sutomo, Dokter Salsa, kita akan rapat gitu ya. Rapatnya banyak orang, banyak panel untuk menentukan apakah ini kehamilan ini layak untuk dilahirkan atau sebaiknya nggak dilahirkan, ditunggu sampai seperti itu. Jadi memang untuk menentukan hal-hal yang kompleks seperti ini kita perlu tim untuk bekerja sama. Oke dokter, jadi bisa melibatkan banyak pihak juga ya dokter ya, Ya. dalam memutuskan apakah kehamilannya ini perlu diterminasi ataukah harus dilanjutkan, karena juga kita bergantung pada negara Indonesia yang memiliki hukum sendiri ya dok ya, karena setiap orang memiliki hak untuk hidup ya dokter ya. Nah baik dokter, nah berbicara mengenai screening nih dok, biasanya di mana fasilitas kesehatan apa saja sih dok yang memungkinkan untuk melakukan screening dokter? Ya. Jadi pada prinsipnya sekarang itu di layanan primer ya ada untungnya juga ya, karena sekarang di antenatal care kita yang dikelola, bukan dikelola ya, yang dianjurkan oleh pemerintah sudah berubah gitu ya. Yang dulu mungkin K4 hanya 4 kali kunjungan, sekarang jadi K6 6 kali kunjungan, di mana 2 kunjungannya itu kita bisa mengakses USG. Memang USG-nya sifatnya USG dasar terbatas ya, yang dikerjakan oleh dokter umum, tapi beberapa kadang-kadang kelainan-kelainan seperti itu bisa ditemukan, yang seperti saya sebutkan tadi, ketika ketubannya banyak, itu kan kadang-kadang salah satu tanda ada kelainan pada janinnya ya, minimal teridentifikasi sehingga dirujuk lebih cepat gitu ya. Nah, kalau tidak di dokter umum, bisa juga langsung ke dokter kandungan yang tentunya sudah standar ya melakukan ultrasound ya, atau bisa juga ke subspesialis fitomaternal langsung jika ingin melakukan USG detail lebih lengkap lagi. Jadi pilihan-pilihannya banyak, disesuaikan saja. Yang penting adalah kalau bisa orang tua gitu ya, ibu hamil juga ikut aktif gitu ya dokter Salsa ya. Jadi karena apa ya, kehamilan ini kan kalau bisa dijaga supaya kualitasnya bagus, jadi sering-sering berdiskusi gitu ya dengan tenaga kesehatannya, berdiskusi ini bayinya sehat apa enggak, ini apa namanya terbentuk bagus apa enggak gitu ya, karena kadang-kadang fokus kita itu misalnya ultrasound gitu, yang ditanyain pertama adalah ini laki apa perempuan gitu ya. Nah itu Benar sekali, dokter. itu yang kadang-kadang mungkin boleh, nggak ada masalah, itu sesuatu yang penting juga, tapi jangan lupakan sesuatu yang wajib gitu ya, sesuatu yang sifatnya kualitas dari generasi kita berikutnya, intinya seperti itu. Oke dokter, berarti banyak banget nih dok pasangan suami istri yang kalau misalkan kontrol USG itu nanyanya jenis kelaminnya dulu nih, Iya, cewek atau cowok dok, Nggak bukan apa-apa, boleh, masalah tapi kesehatan. jangan lupa lainnya lah ya. Boleh. Oke, siap dokter. Nah, tadi kan dokter menyebutkan bahwa bisa dilakukan di vaskes kesehatan yang dasar pun, yang asalkan ada USG ya dok ya. Ya. Nah, apakah kalau misalkan sudah terdiagnosis atau terscreening positif memiliki kelainan bawaan, apakah jika melakukan fetal treatment ini bisa ditanggung BPJS ya dokter? Nah, jadi intinya semua pemeriksaan yang sifatnya ada indikasinya gitu ya, kan BPJS itu kan nanggung nggak nanggungnya harus
berdasarkan peraturan jaminan kesehatan nasional namanya ya. Jadi ada diatur semua di peraturan Menteri Kesehatan bagaimana sih aturan untuk kita bisa melakukan pengobatan dengan skema jaminan kesehatan nasional yang dibayar oleh BPJS gitu ya. Nah, pada prinsipnya segala sesuatu pemeriksaan yang sifatnya memang ada indikasinya harusnya bisa ditanggung ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ditanggung. Jadi ketika misalnya ini ada kemungkinan kelainan janin, dirujuk gitu ya untuk melakukan ultrasound lebih detail, itu ya bisa ditanggung karena memang ada indikasinya gitu ya. Kalau misalnya ada cacat janin perlu dilakukan tindakan A, B, C dan lain sebagainya untuk janinnya ya karena ini ada indikasi untuk melakukan tindakan itu, nggak akan ada masalah seharusnya. Jadi bisa semua dilakukan pelayanan di rumah sakit manapun lah. Ya. Oke, baik dokter. Memang kalau misalkan berarti udah ada indikasinya memang bisa ditanggung BPJS berarti ya dok ya. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ini dok. Apakah ada suplementasi tertentu atau makanan atau minuman yang dapat mengurangi risiko terjadinya kelainan bawaan atau cacat lahir dokter? Ya. Nah ini juga cukup penting ya. Jadi yang perlu diketahui oleh para wanita gitu ya, wanita usia subur yang punya potensi untuk hamil gitu ya. Kalau bisa jangan sampai hamil dalam kondisi kita nggak siap nih ya. Nah, satu-satunya suplemen yang cukup signifikan mengurangi risiko kelainan kongenital secara general adalah asam folat mungkin dokter Salsa. Jadi sebisa mungkin wanita-wanita usia subur yang dalam persiapan hamil atau mungkin ada potensi untuk hamil gitu ya, sebisa mungkin mengkonsumsi asam folat minimal 400 mikrogram dan itu rekomendasinya dikonsumsi sejak 1 bulan sebelum hamil. Jadi kadang-kadang kan kita baru tahu hamil gitu ya setelah telat 1 bulan, telat 2 bulan baru tes hamil, wah baru tahu hamil. Padahal pada saat itu sebenarnya organ-organ janin sudah hampir semuanya terbentuk gitu ya. Jadi organ janin itu berdiferensiasi itu utamanya di trimester 1 sampai 14 minggu gitu ya. Jadi kalau kita telat 8 minggu sudah telat pembentukan organ 2/3-nya gitu ya, gampang-gampangannya gitu, atau 3/4-nya sudah terlambat kita mengintervensi. Oleh karena itu rekomendasinya adalah diberikan 1 bulan sebelum hamil supaya kadar asam folatnya tetap pada kadar yang aman gitu ya untuk hamil ya. Lalu yang kedua, beberapa hal yang bisa kita cegah ya kalau konsumsi ya kita hindari beberapa yang berisiko infeksi gitu ya. Ada beberapa infeksi yang bisa menyebabkan kelainan janin ya. Contohnya kayak toxoplasma, CMV dan lain sebagainya. Minimal yang bisa kita lakukan adalah mengkonsumsi yang sehat-sehat gitu ya dan matang. Ya, jadi kalau misalnya yang khas pada ibu hamil itu kalau bisa mengkonsumsi sesuatu kayak daging itu harus matang full. Ya harus matang full, hand hygiene harus bagus ya, sering cuci tangan kalau kita mau memproses makanan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu sih ya dokter Salsa ya. Jadi kalau untuk konsumsi sesuatu dan suplemen kira-kira hanya itu saja. Tapi juga jangan lupakan yang tadi ya, ketika kita punya penyakit kronis tertentu, minum obat tertentu ya obatnya juga harus di-adjust gitu ya. Jadi jangan sampai kelupaan juga yang itunya ya, cuma makan sehat, lainnya nggak diatur ya sama saja nanti ya. Seperti itu. Berarti ibu hamil yang suka makan sushi yang mentah harus dipending dulu ya dok ya? Ya sementara puasa dulu. Puasa dulu. Nah dok, tadi kan berbicara mengenai asam folat ya dok. Ya. Baiknya dikonsumsi 1 bulan sebelum kehamilan. Nah berarti kalau misalkan ada pasangan suami istri yang ingin langsung memiliki anak, apakah sebaiknya langsung mengkonsumsi asam folat secara pribadi atau harus konsul dulu ke dokter kandungan? Ya. Sebenarnya mengkonsumsi pribadi juga boleh dokter Salsa, tapi mungkin kalau kita ngomong negara maju ya, negara maju itu kadang-kadang lebih suka dia konsultasi dulu ya, kita nyebutnya adalah konseling prakonsepsi, jadi konseling sebelum hamil gitu ya. Tujuannya apa? Ya lagi-lagi karena kita itu kan sebenarnya nggak tahu ya, kita ini benar-benar sehat apa enggak ya. Tujuannya kita konsultasi ke tenaga medis tentunya untuk memastikan saya ini ada problem apa enggak sih ya. Ketika ada sesuatu problem yang bisa diidentifikasi, alangkah baiknya kalau itu sudah bisa dimodifikasi dulu sebelum hamil ya. Jadi sebisa mungkin kalau mau konsultasi ya bagus, tapi ketika kita nggak mau konsultasi minimal minumlah asam folat 400 mikro.
Oke, baik dokter. Mereknya Nah, bebas ya, jadi ini bukan endorse ini ya. oke, baik dokter. Ya, Berarti tetap penting ya dok melakukan konseling prakonsepsi ya, agar memang kehamilannya adalah kehamilan yang memang diharapkan dan dipersiapkan agar hasilnya memang lebih maksimal ya dokter ya, ya. ya. Ya baik dokter, itu adalah pertanyaan terakhir sebelum menutup talk show pada sore hari ini. Mungkin dokter Manggala ada pesan atau take home message yang ingin dokter sampaikan kepada teman-teman semuanya. Silakan dokter. Ya, ya. Jadi mungkin take home message-nya ya ibu-ibu hamil zaman now gitu ya. Zaman now ini di generasi yang sekarang di mana sangat banyak informasi sosial media, rasanya semua bisa terekspos ya. Jadi buat saya yang paling penting adalah semua ibu hamil kalau bisa harus pinter gitu ya. Dia harus paham saya ini hamil, saya ini ingin menjaga kehamilan saya, apa saja yang harus saya lakukan. Nah, itu salah satunya adalah kita kalau bisa melakukan screening secara rutin kelainan bawaan janin gitu ya. Jadi kita harus tahu tahu pasti kondisi bayi kita di dalam kandungan seperti apa, karena ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, kita intervensi ketika ada problem. Dan lagi-lagi yang kedua adalah jangan takut untuk periksa gitu ya, karena semakin kita menunda-nunda, semakin kita terlambat mengetahui, maka intervensinya juga akan susah ya. Jadi nggak ada ruginya kita periksa, karena sebenarnya periksa itu tujuannya untuk memastikan anak kita ini sehat gitu ya. Oke, baik. Luar biasa sekali dokter. Masya Allah penjelasannya yang sangat luar biasa dan juga sangat mudah dipahami. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Dokter Manggala sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga dapat memberikan wawasan kepada kita semua dan memberikan perhatian lebih tentang adanya kelainan bawaan ini ternyata bisa dideteksi lebih dini. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @fk_uner dan juga @dokteruner_tv, serta jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di @dokteruner_tv agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik seputar kesehatan lainnya. Saya Dr. Salsabila mewakili segenap kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.